Ya, hampir. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Gimana, pagi, sehat? yes. Alhamdulillah sehat, Selamat Pak. pagi semua ya, sehat-sehat. Pak, gimana kabarnya, Pak? Kabarnya sehat-sehat. Bagaimana anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Dani, Pak, nggak hadir, Pak. Oh, Dani nggak hadir. Mana ya dia Dani? Ada yang tahu Dani nggak hadir? Tadi mancing, Pak. Katanya mau mancing, iya. Waktunya mancing kayaknya ini. Oke, tidak apa-apa. Assalamualaikum, Yang penting ada Bapak. isinya. Waalaikumsalam, anak-anak. Saya datang, Pak. Maaf. Itu baru kan datang, Pak. Panjang umur dia. Iya, Pak. Saya pikir tadi mancing sama Bapak. Kata Ros, kamu mancing ya? Dapat ikan nggak? Ya ini tuh tidur tuh, Pak. Dia pasti ketiduran tadi. Dia mancingnya nggak mancing ikan kok. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, salah satu dari kalian pimpin doanya, coba ayo. Yang perempuan itu loh, dari tadi kayak dari kemarin tinggal laki-laki terus, sekarang perempuan dulu. Ayo, ya, Pak. Ros, bisa? Bu Ros? Oh, saya iya. Iya. Ya, semangat, ayo pimpin. Iya, semangat teman-teman, ayo semangat. Bapak guru kita yang masuk hari ini ganteng, kita harus semangat. Ya, harus toh. Teman-teman, harus semangat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita sudah berdoa, kita lanjut. Untuk rasa nasionalisme, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita harus ya setidaknya ada satu lagu untuk dinyanyikan, lagu nasional. Nah, satu orang bisa pimpin di depan, ayo. Siapa yang berani ke depan, ayo. Yang pintar nyanyi itu loh. Nyanyi itu Nur itu, Pak. Nur, ayo Nur, ayo maju, pimpin. Lagu nasional. Lagunya apa, Pak? Bisa, ayo. Nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Semuanya coba berdiri ya. Nah, ya. Mulai 1, 2, 3, 4. Selesai. Oke, baik. Baik anak-anak, kita pagi ini jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan di bangku, di meja. Jangan sampai ada kotoran sebelum kita memulai pelajaran. Ya, disiapkan bukunya. Jangan lupa bukunya itu disiapkan hari ini, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Terus ya, kemarin itu ada pelajaran yang mungkin belum selesai. Tema berapa, Pak, sekarang, Pak? Ya, sekarang tema berapa, Pak? Tema 6, pembelajaran pertama. Oh, tema 6 ya. Ya. Karena kemarin ada pelajaran yang belum selesai, ya tidak apa-apa, kita belajar mandiri ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu di sini ada 3 saja, karena yang 4, 5 itu nanti untuk minggu berikutnya. Yang pertama yaitu kegiatan mengamati, diskusi, terus menguraikan. Terus kedua yaitu kegiatan membaca puisi. Yang ketiga yaitu diskusi, nanti kita diskusi ya. Nah, untuk materi hari ini, Pak Guru hanya menampilkan karena mungkin anak-anak bosan dengan Pak Guru yang biasanya ceramah, cerita terus. Nah, sekarang sekali-sekali kita menonton video, kita amati videonya. Nah, video ini nanti itu kurang lebih sama dengan materi yang nanti kita akan pelajari, kita amati. Bisa toh? Ya, kita mulai mengamati video. Sabar ya, Pak Guru bikin dulu. Kita nonton dulu ya, kita nanti diamati. TV ya, Pak? Iya, TV. Oh. Kita tidak pernah gunakan ya, sekali-sekali kita gunakan. Pak Guru juga belajar ya, supaya kita juga berkembang, begitu ya. Ya, nanti diamati, jangan lupa diingat. Di sini ini banyak materi tentang cita-cita. Pasti kita ada cita-cita. Ya, contohnya kayak guru, kayak pilot dan sebagainya begitu. Nanti kita amati dulu, setelah kita amati selesai baru kita buka materi yang ada di buku, siswa. Bisa toh? Ya, kita mulai. Bisa, Pak. Sebentar, laptopnya kan cuma laptop toh. Terdengar bisa ya? Dimulai, Bapak. Iya.
hujan deh. Kayak suara air. Belum ada suaranya tempatku. Ada suaranya, Bapak. Ada suaranya. Ada, Pak. Stop share dulu. Mungkin gangguan. Saya izin ke WC, ke belakang dulu ya Pak, bentar. Iya, ya. Nah, samalah ke kamar mandi dulu. Permisi, Pak. Bapak dia suka ikut-ikut. Nanti kita dikuncinya pintu WC kita. Sudah terlihat. Udah. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Nah, adik-adik semuanya, Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, Cita-citaku. Subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang duduk di kelas 4, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu, apa cita-cita kalian? Nah, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa ya hari nanti? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada dalam gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah seorang guru. Aku seorang guru. Seorang guru itu kira-kira apa ya adik-adik? Bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utama kalian sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna, serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, contohnya Kak Citra. Kak Citra adalah seorang guru. Dulu waktu kecil, cita-cita Kak Citra juga memang ingin menjadi seorang guru. Nah, cita-cita kalian apa nih adik-adik? Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya apa ya ini ya? Ya, ini disebut dengan arsitek. Ya, aku seorang arsitek. Nah, arsitek ini kegiatan utamanya apa? Nah, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain sebuah bangunan. Jadi arsitek merancang bangunan sebelum dibangun, adik-adik dia akan menggambar rancangannya dan mendesain bangunannya. Ini kalau cita-cita kalian menjadi arsitek nih adik-adik. Lalu gambar berikutnya, apa ya ini ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Nah, dokter hewan ini tugas utama atau kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sedang sakit. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan adik-adik? Yang berikutnya, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Siapa yang ingin menjadi pelukis adik-adik? Apa sih kegiatan utama dari pelukis ini? Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Bisa juga mengadakan pameran dari hasil lukisan. Lalu contoh cita-cita yang lain ya adik-adik, kira-kira apa nih? Ya, ini adalah pilot adik-adik. Nah, pilot ini kegiatan utamanya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui ya adik-adik, apa sih kegiatan dari masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Itulah yang namanya cita-cita. Coba adik-adik bisa tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utamanya, dan keahlian yang harus dimiliki sehubungan dengan cita-cita itu. Contohnya kalau bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran
pelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Udin dan Beni ternyata memilih Singkat aja Pak. sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Dengarkan ya, Kak Citra akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku bertapangku tangan saja. Tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-Citaku. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa saja ciri-cirinya? Yuk kita pelajari adik-adik. Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama dengan Kak Citra. Nah, ini adalah teks puisi tadi, yaitu Cita-Citaku. Apakah adik-adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Nah, di sini ya, ada 8 baris. Nah, setiap barisnya itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Berarti, ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut itu terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian adik-adik, yaitu terdiri dari 2 bagian ya. Masing-masing bagian memiliki 4 baris ya. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian ini disebut dengan bait. Jadi satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya. Ingat, bunyi vokal itu berarti A, I, U, E, O. Itu huruf vokal adik-adik. Nah, di sini baris yang pertama itu huruf vokal terakhir adalah huruf A. Di sini U, di sini A, di sini U. Berarti ada bunyi vokal A, U, A, U. Sekarang bait yang kedua itu ada A, U, A, U. Jadi setiap baitnya ini bunyi vokalnya adalah yang terakhir ya A, U, A, U. Dan baris kedua, bait kedua juga A, U, A, U. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Ya, kita menemukan ya, bunyi terakhirnya itu berselang-seling dari A, U. Lalu, tunjukkan keteraturan itu. Nah, keteraturannya itu pada bait pertama, akhir kata setiap baris itu terdiri dari huruf hidup A, U, A, U. Begitu pula dengan bait yang kedua, yaitu A, U, A, U. Nah, dari bacaan ini atau puisi ini, penulisan puisi itu dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu puisi ini memiliki rima akhir A, B, A, B. Tadi kan A, U, A, U ya. Nah, itu diumpamakan menjadi A, B, A, B. Jadi berulang terus. Puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris. Nah,
Nah, ini yang disebut dengan baris adik-adik. Lalu baris-baris puisi itu terkumpul menjadi bagian yang disebut dengan bait puisi. Jadi ini namanya satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi adik-adik. Nah, Kak Citra punya kalimat puisi yang acak nih adik-adik ya. Nah, di sini ternyata rimanya sama, yaitu u semua. Jadi kalian bisa mengubah susunannya sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kalian. Contohnya di sini adik-adik, Kak Citra susun menjadi seperti ini. Guru selalu membimbing. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guru. Ku ingin membalas jasamu. Ini jika disusun menjadi puisi yang baik dan benar. Nah, di sini kita lihat percakapan adik-adik. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Kita materi untuk sementara ini kita cukup sampai di sini karena yang selanjutnya itu untuk materi yang kedua. Baik, anak-anak, Pak Guru akan menutup yang ini. Nah, tadi setelah kita menonton video, di situ tentang pertama yaitu tentang apa tadi situ yang pertama? Ada yang masih ingat video yang kita tonton tadi? Ayo. Cita-cita, Pak. Cita. Cita, Pak. Cita. Di situ tadi dijelaskan ada berapa gambar di sini. Ada Pak Guru sudah salin di dalam LK pelatihan. Di sini yang pertama, ini apa ini gambar apa? Guru. Guru, Pak. Kalau yang kedua, Lukis. Itu yang Arsitek. arsitek adalah kerjaannya yaitu mau membuat apa ini? Rancang bangunan. model bangunan, Pak. Yang ketiga apa ini? Gambar apa tadi yang ditonton? Dokter hewan. Dokter kucing, Pak. Hewan. Kucing. Dokter kucing itu pekerjaannya bagaimana? Mengobati kucing sakit, Pak. Mengobati kucing sakit. Nah, di sini yang keempat. Lukis. Lukis. Yang keempat pelukis. Pekerjaannya sehari-hari atau kegiatan utamanya sehari-hari apa di situ dia? Melukis. Melukis, Pak. Gambar, Pak. Melukis. Gambar. Nah, terus nomor berikutnya Pilot. apa ini? Pilot, Pak. Pilot. Pekerjaan pilot apa ya? Ada yang tahu? Menerbangkan pesawat. Menyopiri kapal terbang, Pak. Menjalankan pesawat, Pak. Menjalankan pesawat. Nah, baik. Setelah kita melihat gambar-gambar tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, kalian ini kan LK uji coba. Nah, Pak Guru bagi secara kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, kalian bisa kerja LK-nya.
Ya, satu orang bisa ambil LK-nya di meja depan. Ayo, Di lemari. ayo satu orang. Ketua kelas mana ketua kelas? Ayo Ya, Pak. diambil. Bentar, Pak. Ya. Ini, Pak. Dibagi satu-satu, Pak, ya ini. Ya, dibagi semua. Dapat Ya. ya. Dah, Pak. Semua kelompok sudah pegang Ya, LK-nya. Pak. Sudah, Ya, Pak. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang tadi kan 1 sampai 5 kalian sudah jawab. Nanti sebentar setelah ini kalian bisa mengisi. Tapi Pak Guru mau tanya. Nah, di sini apakah kalian sudah punya cita-cita setelah menonton tadi tayangan video tadi? Apakah kalian sudah punya Sudah, cita-cita? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, cita-citanya apa? Bisa dituliskan di LK-nya, apa di LKPD-nya ya. Ya, Pak. Pak, tanya, Pak. Kalau Ya, cita-citanya tidak sesuai dengan digambar, boleh nggak, Pak? Bisa. Bisa ditulis tidak sesuai dengan gambar-gambar, itu hanya contoh saja yang ditampilkan Ya, dalam Pak. materi. Jadi bisa Ya, Pak. mengambil cita-cita yang lain, mungkin punya keinginan yang lain, karena cita-cita itu kan banyak, bisa dipilih. Bisa juga memberikan tujuan hidup buat kita. Misalnya kita cita-citanya ingin jadi presiden. Nah, nanti kalau di saat kita menjadi presiden, wah, apa tugas Ketinggian, sebagai Pak. presiden? Harus memimpin negara dan seterusnya. Bisa, Waktu bisa itu, Pak, mau dipahami. jadi presiden. Nggak mau, Pak. Saya ingin Nggak jadi mau. YouTuber, Pak. Ya, jadi YouTuber, iya. aja, Pak. Betul. Pak. Kalau jadi Ya, itu, biar banyak duitnya. ya Kaya. cepet kaya ya. Ini berarti nih Toto ini sering nonton YouTuber ini. Pak Guru saja Iya, belum Pak. bisa YouTuber ini. Ingin seperti Atta Halilintar, Pak. Iya betul. Atta itu kaya gara-gara YouTube. Pak Guru juga ingin juga sih kayaknya ilmu, karena Pak Guru sudah jadi guru ya, mau tidak mau harus mengajar. Iya. Yang lain sudah punya cita-cita, kelompok lain Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. di LK-nya ya. Terus LK yang satu di situ tentang cita-cita, apa tentang puisi. Nah, di situ kalian harus mengisi atau membuat puisi yang sudah ada di LK itu yang paling bawah. Situ ada tadi yang sudah dijelaskan dalam video. Di situ kalian bisa isi. Nah, puisi yang tadi kan sudah disusun. Tadi kan ada di dalam video, ada yang bertanya apakah puisi itu bisa dirubah-rubah yang di LK. Itu bisa, jadi kalian bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian yang percobaan yang kedua. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Ya, kerjakan ya. Nah, Ya, Pak. baik, Pak. Pak Guru tunggu sampai selesai. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah, kita lanjut ke LKPD yang berikutnya. Karena ada LKPD yang harus dikerjakan secara kelompok. Maksudnya dikerjakan secara kelompok. Kalau yang tadi kan secara mandiri, tapi dikerjakan dalam kelompok. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kalian isi sesuai dengan soal. Oke, ayo kerjakan. Tunggu. Sudah, Pak. Ya, lebih baik. Di sini tugas kalian salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan ke depan. Ya, mungkin dari kelompok yang pertama bisa mempresentasikan ke depan. Yang tadi kemarin sudah dibentuk, kita lanjut. Kelompok 1, ayo maju. Iya. Ayo kelompok 1. Terus pimpin kelompok 1. Ya, Pak. Ayo kelompok Sudah. saya kita maju perwakilan atau kita maju sendiri? Maju sendiri bisa. Oh, maju sendiri. Ya. Ya, Pak, udah selesai, Pak? Ya, sudah. Kelompok 2, ayo maju gantian. Sudah.
Ya, kelompok 3. Ya, Pak. Oke, baik. Kelompok 4. Kelompok terakhir. Ini Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Setelah pelajaran ini, apakah kalian merasa kesulitan dengan materi yang Pak Guru ajarkan melalui tayangan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti jelas ya? Iya. Ya, mungkin karena beberapa waktu yang lalu Pak Guru mengajar itu hanya ceramah-ceramah saja, mungkin melalui video kalian lebih apa kalau dengan video, mungkin lebih menyenangkan ya. Iya, Oke, Pak. baik. Pak Guru juga nanti akan lebih memvariasi pembelajaran berikutnya dan selanjutnya. Baik. Dari kegiatan hari ini, kita dari pertama tadi kita akan membahas tentang cita-cita. Nah, kalian sudah menentukan cita-cita kalian. Terus pembelajaran yang kedua yaitu tentang puisi. Di puisi tersebut kita harus bisa membaca puisi dengan vokal yang indah agar puisi tersebut dibaca dengan baik. Rasa yang cukup sampai di sini kita untuk tentang. Jadi salah satu bisa memimpin berdoa untuk maju jika sudah selesai mengemas barang-barang kalian. Oke, salah satu bisa maju yang sudah selesai. Ayo. Ya, sekarang mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita boleh pulang. Anak-anak, pakaiannya itu dijaga, jangan kayak di kampung saja. Biasanya masa pulang sekolah itu bajunya masih dipakai keluyuran saja. Ya, kalau diusahakan sebentar pulang. Kalau di perempatan nggak boleh belok ya Pak ya, lurus terus Pak ya. Iya. Kalau di pertigaan. Biasanya udah belok. Waktunya pulang nggak sampai di rumah jadi ya bisa dong. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Siang. Assalamualaikum.